salah satu aga sawaka beliau, yaitu Bhante Sariputa. Penjelasan Dhamma pada sore hari ini karena berkaitan dengan kisah dari Bhante Sariputa, jadi agak sedikit informal ya. Mari kita mulai kisah pada sore hari ini. Kisah ini diawali dari dua orang wanita yang bernama Sari dan juga Mogali. Sari dan Mogali ini adalah dua orang wanita dari dua desa yang berbeda. Sari dari desa yang bernama Upatissa dan juga Mogali berasal dari desa yang bernama Kolita. Yang spesial dari Sari dan Mogali ini adalah Sari dan Mogali sama-sama berasal dari keluarga yang terpandang, dari keluarga Brahmana. Dan tidak hanya terpandang dan memiliki kasta yang tinggi, kedua keluarga ini, keluarga dari Sari dan juga Mogali ini sebenarnya telah menjalin hubungan persahabatan. Dan tidak biasa-biasa saja, tapi persahabatan yang sudah 7 turunan. Jadi ya kira-kira kalau mau dihitung gambaran besarnya sudah bersahabat, mungkin hitungannya sudah ratusan tahun, karena sudah 7 turunan. Dan ya karena berasal dari keluarga terpandang, memiliki latar belakang yang terpandang, kehidupan dari kedua wanita ini dikhususkan, dibuat secara khusus oleh keluarganya, oleh masing-masing keluarga. Pada suatu ketika di waktu yang bersamaan, si wanita yang bernama Sari dan juga Mogali ini sama-sama melahirkan. Sama-sama melahirkan di hari yang sama. Dan ya tentu sudah bersahabat, berasal dari keluarga yang terpandang, dari kasta yang tinggi. Anak dari kedua wanita ini diberi nama sesuai dengan nama desa mereka. Ya tentu sudah pasti anak ini menjadi kebanggaan dari tiap desa. Yang dimana anak dari wanita bernama Sari ini dinamakan Upatissa karena berasal dari desa Upatissa. Dan kemudian anak dari wanita yang bernama Mogali diberi nama Kolita karena berasal dari desa Kolita. Dan mulailah kita pada kisah kedua anak ini yang bernama Upatissa dan juga Kolita. Ini adalah permulaan sekaligus latar belakang bagaimana Upatissa dan Kolita ini lahir dan latar belakang keluarganya. Karena berasal dari latar belakang keluarga yang baik, yang sudah pasti terhormat, masing-masing dari kedua anak ini memiliki 500 orang pengikut. Jadi Upatissa memiliki 500 orang pengikut, dan juga Kolita juga memiliki 500 orang pengikut dari masing-masing desa. Dan karena berasal dari keluarga yang terpandang pula, ya sudah barang tentu bahwa Upatissa dan Kolita mendapatkan pendidikan yang sudah pasti layak, mendapatkan pendidikan yang sangat baik sekali. Dan karena mendapatkan pendidikan yang baik, dan juga karena memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai macam bidang keilmuan, ya baik Upatissa dan Kolita ini sangat pandai, sangat pintar, sangat cerdas di kelasnya. Dan karena masing-masing keluarga ini telah bersahabat selama 7 keturunan lamanya, ya Upatissa dan Kolita juga ya sama-sama bersahabat.
kemanapun melaksanakan kegiatan apapun secara bersama-sama yang diikuti juga dengan masing-masing 500 orang pengikut. Pada suatu ketika Upatissa dan Kolita, kita sudah masuk dalam fase yang kedua, yaitu fase di mana awal munculnya sebuah pemikiran yang sangat bijak dari sisi Upatissa dan Kolita, yang dimana pada suatu ketika di suatu tempat, di tempat mereka melaksanakan satu festival. Jadi ya yang namanya festival itu bukan sekarang ini dijalankan ya, diadakan ya. Jadi yang namanya festival itu sejak zaman Sang Buddha, kira-kira 2500 tahun yang lalu itu sudah ada festival dari masing-masing desa. Dan dari masing-masing desa punya satu festival yang dinamakan Festival Puncak Bukit. Festival Puncak Bukit. Nah, ya tentu di setiap festival ada tari-tarian, ada sebuah mungkin event yang seru yang bisa menimbulkan gelak tawa, bisa menimbulkan kebahagiaan, bisa membuat orang-orang tercengang. Apapun yang dijalankan atau dilaksanakan di dalam festival ya kira-kira efeknya atau euforianya sedemikian rupa. Dan ya sebagai orang yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, Upatissa dan Kolita juga mengikuti festival tersebut, tertawa bersama, mengikuti festival tersebut, tertawa bersama, bergembira bersama. Ya seperti selayaknya anak muda yang ikut dalam festival. Ya mengikuti festivalnya, ada gelak tawa dan yang lain-lain. Pada hari pertama mereka mengikuti kegiatan ini, tertawa terbahak-bahak, sudah pasti melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang baik. Kemudian ketika selesai, pada hari itu dilanjutkan di hari yang kedua. Pada hari yang kedua juga Upatissa dan Kolita masih mengikuti festival tersebut, masih tertawa terhadap hal yang lucu, masih terpukau dengan hal-hal yang indah, masih mengikuti festival acara tersebut dengan baik. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah pada hari ketiga, karena sudah terbiasa dengan festival hari pertama dan hari kedua, ada sesuatu yang menimbulkan gelak tawa, ada sesuatu yang menimbulkan euforia, kebahagiaan, tapi tidak bagi kedua pemuda ini. Baik Upatissa dan juga Kolita, di dalam benaknya muncul sebuah kejenuhan, muncul sebuah pertanyaan untuk mempertanyakan apalagi yang ada selain hal-hal ini. Pada suatu saat semua orang yang ada di festival tersebut, apakah baik orang yang sedang mungkin berkomedi atau sedang melakukan sesuatu yang berdansa, ataupun orang yang menikmati festival pada usia 100 tahun mungkin atau berapa puluh tahun, pada akhirnya akan mengalami kematian, akan meninggal. Lantas di mana akhir dari semuanya? Ketika dijalankan, ini adalah satu benak muncul di dalam benak, satu pemikiran yang muncul di dalam benak Upatissa, yang sebenarnya muncul juga di dalam benak Kolita. Dan satu pertanyaan yang muncul di dalam hati, di dalam benak kedua pemuda ini, kemudian pertanyaan itu dilontarkan dari Kolita kepada Upatissa. Ya, pertanyaan demikian yang sama dengan argumen-argumen pemikiran yang sama yang ada di dalam benak mereka ini disampaikan oleh Kolita kepada Upatissa. Kemudian Upatissa tersadar bahwa Kolita, sahabatnya ini, memiliki pemikiran yang sama ternyata. Memiliki pemikiran yang sama, ya kira-kira di mana ya akhir dari semua itu? Kira-kira di mana? Apalagi yang mau dicari?
Ya, seperti yang kita ketahui, karena sudah berasal dari kasta yang tinggi, memiliki derajat yang dianggap lebih tinggi dengan masyarakat yang lain, dengan kaum-kaum yang lain, memiliki latar belakang keluarga yang baik, memiliki banyak pengikut. Ya, apalagi yang mau dicari kira-kira oleh kedua pemuda ini? Mereka masih dalam umur yang sangat baik sekali, yang sangat muda, memiliki pengetahuan yang sangat banyak sekali. Masa depan dari kedua pemuda ini sangat cemerlang sekali. Mengikuti festival pada hari pertama, hari kedua mengikuti festival dengan gelak tawa, kebahagiaan dan yang lain-lain. Dan pada akhirnya pada hari ketiga muncul benak pertanyaan yang demikian. Dari pertanyaan dari diskusi ini, dari diskusi kedua pemuda tersebut, Upatissa dan Kolita, kemudian beliau berdua mencapai satu kesepakatan. Kesepakatan untuk mencari satu ajaran pembebasan berdasarkan dari pertanyaan yang muncul di dalam benak mereka. Sampai di mana, sampai kapan, dan apalagi. Muncul mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencari guru, mencari satu ajaran yang kira-kira bisa menunjukkan jalan pembebasan, bisa menunjukkan akhir yang betul-betul merupakan akhir. Nah, singkat cerita, di satu wilayah yang disebut dengan Rajagaha, ya mungkin ibu bapak pernah mendengar nama kota, nama Rajagaha ini dari ceramah-ceramah Bante, mungkin juga bisa membaca dalam suta-suta. Satu daerah yang sangat terkenal. Di Rajagaha ada seorang guru, seorang pengelana paribajaka yang bernama Sanjaya. Dan kemudian singkat cerita, Upatissa, Kolita beserta dengan 1000 pengikutnya, masing-masing 500 bagi Upatissa dan Kolita, bertemu dan juga berguru kepada Sanjaya untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di benak mereka di festival yang sebelumnya. Ketika berguru, Sanjaya mengajarkan semua ajarannya yang sudah pasti. Reputasi dari Sanjaya ini sangat meningkat sekali pada saat itu karena mendapatkan siswa yang banyak yang berasal dari latar belakang yang baik. Karena tidak hanya Upatissa dan Kolita yang berasal dari kasta Brahmana, tapi keseluruhan pengikut mereka juga berasal dari kasta Brahmana. Nah, Sanjaya kemudian mengajarkan ajarannya kepada Upatissa dan juga Kolita beserta dengan siswa-siswa yang lain. Karena memang dasarnya Upatissa dan Kolita ini adalah orang yang berpendidikan, untuk mencerap suatu ajaran, untuk mempelajari satu ajaran itu akan sangat mudah dan cepat bagi mereka, sehingga ya tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menguasai keseluruhan ajaran dari Sanjaya yang diajarkan oleh Sanjaya. Karena telah merasakan, melihat bahwa apa yang diajarkan Sanjaya ini ya kayaknya sudah habis, kayaknya sudah selesai, sudah semuanya. Karena yang diajarkan mungkin ya pada saat itu Sanjaya hanya mengulang lagi dengan teori yang sama, dengan ajaran yang sama, sudah tidak mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Kemudian Upatissa dan Kolita memberanikan diri untuk bertanya kepada guru mereka Sanjaya. Guru Sanjaya, kira-kira apa lagi ajaran yang belum disampaikan? Apakah ajaran yang selama ini telah disampaikan adalah keseluruhan dari semua ajaran Anda? Itu adalah pertanyaannya yang dibuat. Yang kira-kira demikian pertanyaannya yang dilontarkan oleh kedua pemuda ini kepada guru mereka Sanjaya.
Dan Sanjaya menjawab, iya, itu adalah keseluruhan dari ajaran yang dapat diajarkan oleh Sanjaya. Upatissa dan Kolita pun memiliki respon bahwa semuanya telah diajarkan. Akan tetapi kembali lagi, yang dicari sejak awal oleh Upatissa dan Kolita sebagai akhir dari kesepakatan yang didapat dari festival itu, yang dicari adalah ajaran pembebasan, ajaran sebagai akhir dari semuanya, untuk mendapatkan pembebasan. Tapi dari semua hal yang telah diajarkan oleh Sanjaya, semuanya telah dikuasai, telah dicerap dengan baik oleh kedua pemuda ini. Tapi ya, yang dirasakan bukanlah pembebasan, yang dirasakan bukanlah akhir. Kemudian Upatissa dan Kolita pun memutuskan satu hal lagi. Karena sudah menguasai, mempelajari semua ajaran yang diajarkan oleh Sanjaya, dan dirasa bahwa ajaran yang telah dikuasai ini semuanya ini masih kurang, masih kira-kira dari tujuan mereka ini masih belum sampai. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari guru yang lain, mencari guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, berkeliling India. Masing-masing mereka bertanya kepada masing-masing guru, mencari jawaban lagi, mencari jawaban yang kira-kira jawabannya ini betul-betul mengena, betul-betul sampai, betul-betul sesuai dengan apa yang mereka targetkan. Tapi ketika sudah berkeliling, dan kemudian hingga sampai pada tempat yang di awalnya mereka awal sekali memutuskan untuk berkeliling, kembali lagi ke tempat itu, tidak mendapatkan satu orang guru, satu sosok guru yang kira-kira bisa memberikan jawaban, yang kira-kira bisa memberikan ajaran dari akhir penderitaan yang mereka cari. Dan lantas mereka memutuskan untuk kira-kira berjalan masing-masing. Kolita yang mencari jalannya sendiri, Upatissa mencari jalannya sendiri, tapi mereka sama-sama berjanji, siapapun yang mendapatkan ajaran, siapapun yang mendapatkan jalan dari akhir penderitaan ini, siapapun yang duluan akan mencari temannya yang lain, atau misalnya Upatissa mencari Kolita atau Kolita mencari Upatissa, dan kemudian mengajarkan, membagikan ajaran tersebut, apapun yang didapatkan itu, kepada temannya yang satunya. Pokoknya Upatissa kepada Kolita, Kolita kepada Upatissa. Kemudian ketika berpisah, pada suatu ketika, pada saat itu, Sang Buddha telah memberikan mandat kepada 61 siswanya yang kesemuanya adalah arahat, untuk masing-masing pergi berkelana. Jadi satu orang pergi berkelana, dan jangan berjalan berdua, biar bisa semakin besar penyebaran dhamma. Sang Buddha telah memberikan mandat tersebut. Dan beruntungnya Upatissa bertemu dengan seorang biku di Rajagaha yang saat itu sedang berpindah patah, yaitu Bhante Assaji, yang nantinya akan menjadi guru bagi Sariputta. Sariputta akan menganggap Bhante Assaji ini secara khusus sebagai guru beliau. Tetap berguru kepada Sang Buddha nantinya, tapi punya satu kedekatan yang khusus antara Bhante Sariputta dan Bhante Assaji. Upatissa kemudian kembali ke cerita pertemuan Upatissa dan Bhante Assaji. Upatissa kemudian bertemu dengan sosok biku yang sedang berpindah patah. Upatissa melihat sosok ini memiliki perawakan yang sangat baik sekali.
terlihat semacam dari tindak tanduknya, dari cara berperilakunya. Ada sesuatu yang khusus yang dimiliki oleh biku ini, oleh sosok petapa ini. Karena ya masih tidak mengerti, masih tidak tahu tentang dhamma, Upatissa kemudian mencoba mendekat dengan Bante Asaji, mencari waktu yang tepat untuk bertanya kepada Bante Asaji. Singkat cerita, setelah Bante Asaji telah selesai berpindah patah, telah menghabiskan dana makanan, telah selesai makan, Upatissa kemudian mendekat kepada Bante Asaji dan kemudian bertanya, "Wahai petapa," ya karena tidak tahu itu. Kemudian Upatissa bertanya, "Wahai petapa, dengan perawakan Anda yang menarik, siapa? Dengan perawakan Anda, dengan tindak tanduk Anda yang begitu baik, begitu indah, begitu mulia, siapa guru Anda? Apa yang diajarkan oleh guru Anda?" Karena ingat, ya Upatissa ini tujuannya juga adalah mencari guru. Dan kemudian dari pihak Bante Asaji berpikir bahwa kemungkinan pemuda ini bertanya untuk menguji dhamma. Sehingga Bante Asaji tidak langsung menjelaskan dhamma secara terperinci kepada Upatissa. Dan kemudian Bante Asaji ya agak sedikit mengambil langkah mundur dalam tanda kutip, dengan menjawab bahwa yang beliau masihlah seorang murid yang baru saja ditahbiskan, sehingga tidak bisa memberikan dhamma yang begitu mendalam, begitu terperinci kepada pemuda ini, kepada Anda atau pemuda Upatissa. Pemuda Upatissa ini mendapatkan jawaban yang demikian, mencoba untuk menekan, dalam tanda kutip menekan, mencoba untuk mengejar jawaban dari Bante Asaji. Tolong petapa, berikanlah dhamma, berikanlah ajaran meskipun sedikit saja. Dan kemudian pada akhirnya Bante Asaji memberikan dhamma, memberikan kutipan yang sebenarnya tadi pada awalan telah disampaikan sebagai syair pembuka ceramah, yaitu ye dhamma hetu pabhawa desang hetu tathagato aha desan cakyo nirodho ewang wadi maha samana, yang artinya dari semua hal yang muncul karena sebab tersebut telah disampaikan oleh Tathagata, dan akhir dari kemunculan tersebut telah beliau sampaikan. Demikian ajaran sang petapa agung. Nah, dari syair ini kita bisa melihat Bante Asaji tidak mempergunakan kata sang Buddha atau tidak mempergunakan kata gurunya, tapi beliau mempergunakan kata maha samana. Bante Asaji menjelaskan tentang sesuai dengan pertanyaan pemuda Upatissa, siapa petapa yang menjadi gurunya, sehingga jawaban dari Bante Asaji adalah demikianlah yang disampaikan oleh petapa agung maha samana. Ketika mendengarkan syair tersebut, hanya dalam pada bait kedua, Bante Asaji telah mencapai tingkatan menjadi pemasuk arus, baru mencapai maganya atau jalannya. Pada akhir dari syair tersebut, beliau menjadi seorang sotapana. Hanya dari satu syair tersebut menjadi sotapana.
Sekali lagi, saya sampaikan syairnya. Ye dhamma hetu pabhawa, tesang hetu tathagato aha, tesanca yo nirodho ewang wadi maha samana. Dari syair tersebut, pada akhir syair, pemuda Upatissa mencapai tingkatan kesucian Sotapanna karena terpukau dengan penjelasan atau satu syair yang disampaikan oleh Bante Asaji. Beliau kemudian betul-betul serius. Upatissa menjadi betul-betul yakin, ya sudah mencapai tingkatan kesucian Sotapati, sudah menjadi Sotapanna. Ya sudah pasti beliau sudah yakin. Tapi beliau masih memiliki pertanyaan, siapa gurunya, siapa petapa agung ini. Kemudian pemuda Upatissa ini bertanya, di mana beliau ini, di mana guru, di mana petapa agung ini tinggal saat ini, di mana tempatnya. Sudah pasti beliau ingin untuk bertemu dengan petapa ini, ingin bertemu dengan gurunya, Bante Asaji. Kemudian Bante Asaji menjelaskan, Sang Buddha atau petapa ini sedang berada di Weluwan, di Weluwan. Kemudian pemuda Upatissa ini mengakhiri perbincangan, singkat cerita mengakhiri perbincangan dan kemudian memberikan penghormatan kepada Bante Asaji. Nah, pemuda Upatissa ini sudah mendapatkan alamat dari petapa yang begitu agung, yang berdasarkan penjelasan, berdasarkan syair yang diberikan oleh Bante Asaji ini bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan atas sebab dan juga akhir dari kemunculan. Dan akhir itu adalah apa yang selama ini dicari oleh Upatissa dan juga Kolita. Upatissa telah mendapatkan alamat, tapi Upatissa tidak langsung pergi ke alamat tersebut untuk bertemu dengan Mahasamana ini. Melainkan Upatissa menepati janjinya kepada sahabatnya, kepada Kolita, pergi ke Kolita dan menyampaikan bahwa beliau telah pemuda Upatissa telah menemukan guru yang agung yang dapat mengajarkan, memberikan ajaran dari ajaran tanpa kematian, akhir dari penderitaan. Tapi ketika bertemu dengan Upatissa, Kolita melihat dari jauh bahwa ada yang berubah dari sahabatnya Upatissa ini. Ya sudah tentu Kolita pasti sudah menghafal setiap gerak-gerik dari sahabatnya, karena sudah bersahabat sejak kecil. Dari keluarganya mereka juga sudah bersahabat. Sudah pasti Kolita telah hafal gerak-gerik dari sahabatnya Upatissa. Tapi pada saat bertemu, ada yang berbeda, sudah ada yang berubah dari Upatissa. Langsung ditanya dari Kolita, bertanya kepada Upatissa, apa yang berbeda? Kira-kira apa? Kalau kasualnya, kamu sudah berbeda. Kira-kira apa yang membuat kamu berbeda ya? Itu kira-kira kasualnya. Itu pertanyaan yang dibuatnya. Upatissa kemudian menjelaskan bahwa saya menemukan guru, saya menemukan ajaran yang kira-kira bisa, dengan ajaran ini kita bisa mencapai tujuan kita yang kita janjikan bersama. Mereka kemudian berdiskusi. Ayo berencana, sudah membuat rencana. Kita bertemu dengan si Mahasamana ini, ke petapa ini, bersama dengan
ke masing-masing 500 pengikutnya tidak langsung bertemu dengan Mahasamana ini, tapi sebelumnya bertemu dengan guru mereka, atau bisa saya katakan sebagai mantan guru mereka, yaitu kepada Petapa Sanjaya. Bertemu dengan Sanjaya, bahwa mereka mendapatkan seorang guru yang dengan ajarannya ini kira-kira sangat baik sekali, sangat bijaksana sekali, yang dapat membawa, yang dapat mengajarkan akhir, dapat mengajarkan sebab dan juga akhir. Kemudian ya, Sanjaya tentunya sebagai seorang guru yang memiliki pengikut, yang pada saat itu ya sudah masih sebagai putujana juga, langsung menolak ajakan dari Upatissa dan Kolita untuk bertemu si petapa ini. Menolak. Ya tentunya Upatissa dan Kolita heran, kenapa guru mereka atau mantan guru mereka tidak mau mengikuti mereka. Toh ini guru yang mereka dapatkan yang baru ini, Sang Buddha, ini memiliki ajaran yang sangat baik sekali, sangat bijaksana sekali. Kemudian satu pertanyaan dilontarkan oleh Petapa Sanjaya, yang mana yang lebih banyak, orang bodoh atau orang bijaksana? Kemudian dijawab, ya yang lebih banyak. Kalau mau jujur, ya itu tambahan saya, yang lebih banyak ya kira-kira orang bodoh. Oke, kalau yang lebih banyak orang bodoh ya sudah, biarkan orang-orang yang bodoh ini bersama dengan saya, sedangkan biarkan yang bijaksana ini dengan petapa tersebut. Kemudian setelah berdiskusi dengan Sanjaya dan juga pengikut-pengikut dari kedua pemuda ini atau pengikut Sanjaya, siapa yang ingin mengikuti Upatissa dan Kolita untuk bertemu dengan petapa ini? Ketika sudah berdiskusi, sudah kumpul, dan kemudian mereka sama-sama pergi ke tempat si petapa ini atau Sang Buddha. Pergi ke tempat Sang Buddha, kemudian ya, bertemu. Mereka menyampaikan kehendak mereka untuk menjadi murid dari petapa atau Sang Buddha. Kemudian pada saat itu langsung ditabiskan Upatissa dan Kolita beserta semua pengikut mereka dengan Ehi Biku Upasampada. Nah, dan Sang Buddha setelah menahbiskan sejumlah biku itu, sejumlah pemuda itu menjadi biku, Sang Buddha kemudian membabarkan dhamma. Setelah memberikan pembabaran dhamma, Upatissa dan Kolita ya mencapai tingkatan kesucian Suprapati, menjadi seorang Sotapanna, sedangkan kesemua pengikutnya mencapai tingkatan kesucian Arhat. Mungkin menjadi pertanyaan, Bante, kan Upatissa dan Kolita atau yang nantinya akan dipanggil sebagai Sariputta dan Mahamoggalana, Bante Sariputta dan Mahamoggalana, kan agak salah. Ini akan menjadi satu kisah selanjutnya. Jadi ya, yang menjadi arahat justru adalah pengikut dari kedua pemuda ini, sedangkan pemuda ini ya mencapai tingkatan kesucian Sotapanna, menjadi seorang Sotapanna. Nah, singkat cerita, jadi baik dari singkat cerita, pemuda Upatissa yang menjadi biku ini dinamakan Sariputta, atau dipanggil sebagai Sariputta, karena ya ibu dari pemuda ini adalah bernama Sari, jadi Sariputta, putranya Sari, si Sari, putranya Sari. Sedangkan
Bante Mahamoggallana atau Kolita karena nama ibunya adalah Moggali. Kemudian dipanggillah Kolita dengan sebutan Bante Moggallana. Karena banyak nama Moggallana, jadi ditambahkan Mahamoggallana. Nah, jadi inilah latar belakang dari bagaimana perjuangan dari Bante Sariputta dan juga Bante Mahamoggallana sejak lahir menjadi pemuda, melakukan pencarian, mendapatkan guru, dan kemudian mencari lagi, terus mencari, dan pada akhirnya bertemu dengan guru mereka yang terakhir. Mungkin dari kisah ini kita melihat ya, dari tadi katanya Bante mau menjelaskan Bante Sariputta, tapi kenapa ada Bante Mahamoggallana? Ya sudah pasti ketika berbicara tentang latar belakang Bante Sariputta, ya sudah pasti akan berbicara dengan kisah, akan menyerempet dengan kisah Bante Moggallana juga berkaitan dengan latar belakangnya, mengingat persahabatan yang telah dijalin oleh beliau berdua. Tidak hanya beliau berdua saja, tapi juga keluarga beliau berdua. Nah, ini bisa melihat perjalanan dari Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Tapi sampai di kisah ini, sampai di detik ini, di poin ini, Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana masihlah seorang Sotapanna. Masihlah seorang Sotapanna, bukanlah seorang arahat. Akan tetapi maka dari itu lanjutannya adalah untuk Bante Mahamoggallana, itu bisa dilihat di dalam sutta sendiri, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7. Itu ada penjelasan bagaimana Bante Mahamoggallana tidak secara langsung dikatakan sebagai cara beliau berlatih, tapi kira-kira itu momennya Sang Buddha, momen dari Bante Mahamoggallana pada hari ke-7 beliau mencapai tingkatan kesucian arahat setelah ditabiskan. Sedangkan Bante Sariputta agak lebih lama dibandingkan dengan Bante Mahamoggallana, yaitu 14 hari setelah ditabiskan. Dan ada satu dari cara beliau untuk mencapai tingkatan kesucian arahat, ada satu yang unik. Kisah ini atau bagaimana beliau mencapai tingkatan kesucian arahat bisa dilihat dalam Dighanaka Sutta, dalam Majjhima Nikaya, sutta ke-74, dalam Majjhima Nikaya. Sutta ke-74. Nah, Sang Buddha langsung saja dalam bagaimana seorang Sotapati yang dipanggil dengan sebutan Sariputta ini bisa menjadi seorang arahat. Nah, pada satu kesempatan dalam waktu 14 hari ini, ketika yang Bante Mahamoggallana itu berlatih, Bante Sariputta ini bersama dengan Sang Buddha, mengikuti Sang Buddha di Rajagaha, mengikuti ketika berpindapata dan yang lain-lain, melakukan kegiatan. Dan pada satu kesempatan di hari ke-14 ini, Bante Sariputta mendengarkan perbincangan atau wejangan dhamma dari Sang Buddha kepada keponakan dari Bante Sariputta yang namanya adalah Dighanaka. Jadi sebenarnya dalam sutta Dighanaka Sutta itu adalah penjelasan Sang Buddha kepada Dighanaka tentang perasaan. Sebenarnya di dalam sutta itu atau di dalam kesempatan itu,
yang menjadi lawan bicaranya Sang Buddha adalah Diganaka, bukan Bante Sariputa. Bante Sariputa hanyalah sebagai salah satu pendengar saja yang pada momen itu beliau sedang mengipasi Sang Buddha yang sedang memberikan wejangan dhamma. Jadi posisi beliau di samping Sang Buddha, sedang mengipasi Sang Buddha. Sambil Sang Buddha memberikan wejangan dhamma kepada Diganaka, Bante Sariputa mengipasi sembari mendengarkan, sembari mencoba memaknai setiap kalimat, setiap apapun dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Diganaka. Dan pada saat itu, ketika mengipasi, setelah Sang Buddha selesai membabarkan dhamma, memberikan wejangan dhamma, Bante Sariputa mencapai tingkatan kesucian arahat. Jadi agak sedikit berbeda dan mungkin bisa dikatakan ya dalam tanda petik unik juga. Ya dengan pada saat itu ya sembari mengipasi, sembari mencoba memaknai, mencoba untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, mencapai tingkatan kesucian arahat pada momen itu di dalam Diganaka Sutta. Itu bisa dibaca di bagian akhir-akhir sutta. Ada Sang Buddha, ada penjelasan tentang Bante Sariputa yang mencapai tingkatan kesucian arahat. Sedangkan keponakan dari Bante Sariputa atau si Diganaka yang menjadi pendengar utama pada saat itu mencapai tingkatan kesucian Sotapanna. Mencapai tingkatan kesucian Sotapanna, menjadi Sotapanna. Dan ini bagaimana kisah Bante Sariputa berupaya selama 14 hari, dan pada akhirnya pada hari ke-14 sembari mengipasi Sang Buddha, sembari memaknai apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada pemuda, kepada Diganaka, ini mencapai tingkatan kesucian arahat. Inilah ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, bagaimana Bante Sariputa mencapai tingkatan kesucian arahat. Mungkin ya ketika menyimak, dengan cara yang demikian ada upaya, berbagai macam upaya yang kita bisa lihat dari yang dilaksanakan oleh pemuda Upatissa dan bahkan Bante Sariputa dalam mencapai apa yang mereka cari sejak festival yang tadi disampaikan, yang menjadi tujuan mereka, mencari guru untuk bisa mengajarkan dhamma, untuk bisa mencapai apa tujuan mereka. Dan pada akhirnya pada suatu kesempatan, tempatnya pada hari Magha Puja yang kita laksanakan sebagai perayaan Magha Puja pada bulan Magha, untuk berkumpulnya 1250 arahat. Sebelum itu, sebelum menyampaikan Owada Patimokkha, jika Bapak Ibu memperhatikan ceramah Bante Ratanadiro sebelumnya, pada saat Magha Puja, Sang Buddha mengangkat Bante Sariputa dan Bante Mahamoggallana sebagai Agasawaka, sebagai siswa utama, biku siswa utama, karena ada bikuni yang menjadi siswa utama juga. Jadi bikuni Bante Sariputa dan Bante Mahamoggallana. Dan itulah bagaimana kisah dari Bante Sariputa sebagai pencari guru, sebagai ia yang mencoba mencari ajaran yang dapat menunjukkan akhir penderitaan. Dan beliau dari kisah-kisah beliau yang lain juga dapat kita lihat berbagai macam contoh yang sangat banyak sekali yang menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang Agasawaka. Bagaimana beliau bisa mengingat keberadaan sahabatnya,
Meskipun pada saat itu beliau telah mencapai tingkatan kesucian Sotapati, pada saat itu beliau telah sebagai pemuda upatisa, beliau telah mendapatkan alamat dari guru yang mampu memberikan memberikan dhamma sebagai akhir dari pencarian pemuda itu. Tapi beliau tidak langsung pergi untuk mencari petapa ini atau sang Buddha. Beliau mengingat janjinya, beliau mengingat sahabatnya, dan tidak hanya sahabatnya, beliau juga mengingat mantan gurunya untuk mengajak siapapun sahabatnya, pengikut-pengikutnya, mantan gurunya ini untuk pergi bersama-sama berguru. Kira-kira sudah mendapatkan sesuatu yang baik, tapi tidak mau menikmati sesuatu yang baik ini sendiri. Ada janji, ada sahabatnya, ada gurunya, mantan gurunya, ada pengikut-pengikutnya, yang kira-kira mereka bisa mendapatkan satu hal yang baik dari apa yang dia dapatkan ini. Makanya diajak. Bagaimana beliau ketika menjadi biku bisa mengayomi biku-biku yang lain, bisa membantu biku-biku yang lain. Dikatakan Bante Sariputta ini memiliki banyak pengikut. Bante Mahamoggallana jadi tiap-tiap siswa-siswa utama Sang Buddha, Bante Mahakassapa juga, Bante Ananda juga, masing-masing biku tersebut memiliki murid ya, yang biku-biku yang lain yang menjadi murid Sang Buddha juga. Tapi Bante Sariputta ini memberikan pengarahan, memberikan bantuan kepada biku-biku yang lain, ya, sehingga biku-biku ini ya bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Dan kemudian salah satu momen yang berharga yang menunjukkan kapabilitas Bante Sariputta sebagai seorang Agasawaka adalah bagaimana beliau bisa untuk menerima, terbuka, bisa menghormati biku-biku yang lain, terlepas dari statusnya sebagai Agasawaka. Tidak melihat status sebagai saya Agasawaka dan kamu biku biasa, siswa biasa. Tidak. Ya tentunya beliau adalah seorang arahat. Nah, tapi dalam satu kesempatan beliau juga mendapatkan satu masukan atau teguran yang tidak lain tidak bukan dari Samanera Rahula. Ya, mendapatkan teguran dari Samanera Rahula kepada seorang biku yang merupakan arahat, yang merupakan siswa utama. Ya, tidak langsung memarahi. Ya, bukan tidak langsung memarahi, maaf. Tidak memarahi, tidak menegur balik, tapi menerima teguran yang diberikan oleh Samanera Rahula. Dan masih banyak lagi sebenarnya jika dicari. Bagaimana dalam berbagai kesempatan Bante Sariputta bisa menunjukkan sifat yang indah, yang baik, yang manis, terkhususnya juga kepada guru beliau, kepada Sang Buddha, dan juga guru yang khusus adalah Bante Asaji, memberikan penghormatan dimanapun Bante Asaji berada. Ketika bersama dengan Bante Asaji, memberikan penghormatan langsung kepada Bante Asaji. Kemudian ketika jauh bertanya Bante Asaji di mana? Oh, kira-kira lagi di kota A. Oh, kota A arahnya di sana. Kemudian Bante Sariputta memberikan penghormatan sesuai dengan arah tempat kira-kira di mana Bante Asaji berada. Dan itu penghormatan yang diberikan oleh Bante Sariputta kepada guru-gurunya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada sahabat dalam dhamma, dan juga bahkan termasuk kepada para samanera. Kisah Bante Sariputta yang telah disampaikan dapat Anda lihat mungkin ketika Anda ingin melihat rangkumannya yang telah disampaikan. Ada semua ini bisa dilihat bahkan jauh lebih komprehensif, jauh lebih mendetail lagi, bisa Anda dapatkan, bisa Anda lihat. Juga jika Anda ingin melihat, ingin membaca, ya banyak buku, terkhususnya ada buku Sariputta dengan judul Sariputta 1 dan Sariputta 2 yang mungkin bisa Anda download di dalam
salah satu website yaitu Dhamacita. Ya, bisa Anda download, bisa Anda lihat, bisa Anda baca. Ini yang telah disampaikan kisahnya hanyalah sebagian kecil dari kisah yang dapat diambil nilai-nilai luhurnya, yang dapat kita ambil dan kita praktikkan sebagai bentuk pelatihan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian inilah ibu bapak dan saudara-saudari sekalian penjelasan atau pemberian sebagian kisah dari yang Arya Sariputa. Semoga